Jadi LPDP ini sedikit bercerita bahwa LPDP itu adalah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang core-nya ya, itu menginvestasikan dana abadi pendidikan dan dana abadi lainnya yang ditugaskan untuk dikelola oleh LPDP, kemudian hasil dari investasi yang dikelola itu digunakan untuk mendanai program layanan LPDP. Itu ada dua, yang pertama adalah beasiswa dan yang kedua adalah research. Jadi di antara teman-teman yang hadir, ada 446 hari ini, kira-kira mau kenalannya sama beasiswa atau sama research. Jadi kita pilih dulu nih, karena nanti skemanya akan berbeda. Namun pagi ini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi terkait beasiswa LPDP. Nah, di tahun 2010, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, menyisihkan dana sebesar 1 triliun untuk dijadikan dana abadi pendidikan. Pada waktu itu, ketika beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian setelah disisihkan di tahun-tahun berikutnya dari APBN anggaran 20% gitu ya, tidak pernah habis gitu, dalam artian secara anggaran itu tidak penuh ke spend atau terhabiskan penuh gitu untuk kegiatan-kegiatan terkait pendidikan, program-program atau kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia, kemudian disisihkan oleh Bu Menteri Keuangan dan setiap tahunnya ini terus bertambah. Hingga saat ini total dana abadi yang dikelola sama LPDP itu ada 99,1 triliun. Ini termasuk dengan dana abadi pendidikan lainnya berdasarkan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2021. Ada dana abadi pendidikan, ada dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, ada dana abadi kebudayaan. Ini semuanya dikelola oleh LPDP. Termasuk beasiswa nanti yang diterangkan sama Ibu Ratna gitu ya. Itu dikelola juga sama LPDP dari segi pembiayaannya. Nah, ini adalah program natifnya LPDP. Jadi LPDP ini untuk saat ini ya, sejak dari tahun 2020, 2021, 2022, kita mendanai program beberapa itu ya. Yang pertama adalah program natifnya LPDP. Natif LPDP itu program untuk S2 dan S3 dalam dan luar negeri. Ya, dalam dan luar negeri S2 dan S3. Ingat ya. Jadi LPDP tidak mendanai untuk teman-teman S1, teman-teman yang statusnya sekarang lagi ongoing. Teman-teman ongoing itu teman-teman yang lagi studi ya, baik S2 maupun S3 gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang baru mau S2 dan S3 itu bisa mendaftarkan diri di LPDP. Untuk program native ini sudah ada 29.872 sejak LPDP menerima program beasiswa untuk dijadikan salah satu core layanannya di tahun 2013. Kalau tadi kita mulai mengelola dana abadi 2010 disisihkan, 2012 LPDP berdiri secara official gitu ya, punya tata kelola, governance dan sebagainya. Mulai program layanannya di tahun 2013 hingga saat ini sudah ada 29.872. Di tahun 2021, LPDP menerima in total 4.266 orang. Ya, jadi kalau dilihat ya rata-rata per tahun hampir 3.000, 4.000 sampai 5.000 gitu dari selama LPDP berdiri 1 dekade gitu ya. Kemudian award di LPDP itu sudah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 34 provinsi sudah ada, nanti demografinya bisa kita sampaikan. Ini untuk demografi dalam dan luar negeri memang lebih banyak di dalam negeri karena selama 2 tahun ini di pandemi COVID-19 orang lebih suka berkuliah di dalam negeri. Kenapa? Karena sepertinya relate sama border di negara tujuan yang belum buka, kejelasan mengenai apakah studinya masih online atau sudah offline gitu ya. Jadi macam-macam. Ini pertimbangan dari masing-masing. Sehingga orang mungkin berpikir bahwa ketika dia berkuliah di dalam negeri, dia dapat kepastian kira-kira mulainya kapan, selesainya kapan gitu. Jadi orang lebih banyak di dalam negeri selama 2 tahun ini. Kemudian ini untuk alumni kita sudah cukup banyak,
1,94 alumni memberikan konfirmasi telah memiliki pekerjaan di sektor publik. Ini yang tadi saya bilang, di tahun 2020 hingga 2021 dan tahun ini juga kita ada program kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Jadi LPDP membiayai program-program yang dijalankan oleh Kemendikbudristek. Ini programnya ada banyak sekali. Ada untuk dosen, ada untuk short course, ada untuk magang, ada ya tadi magang untuk intern, kemudian ada youth exchange atau student exchange, ada untuk teman-teman S1, S2, S3, ada untuk guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Itu yang dibiayai oleh LPDP, tapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Kemendikbudristek. Nanti detailnya mungkin bisa dijelaskan sama narasumber lainnya, yaitu Ibu Ratna. Kemudian ini untuk teman-teman yang ongoing. Ongoing itu saat ini statusnya sedang berada di luar negeri, gitu, atau dalam negeri. Statusnya sedang berkuliah, gitu ya. 5.842, 394 di Amerika dan sebagainya. Kebanyakan memang menuju di Indonesia ya, 3.976 orang. Kemudian ini adalah total akumulasi penerima beasiswa dan ini sebarannya di setiap provinsi. Memang yang paling banyak masih di Pulau Jawa. Ini selain karena jumlah penduduknya juga, tapi juga karena memang teman-teman yang memiliki keinginan lebih. Saya nggak bilang juga di tempat lain tidak punya keinginan lebih ya, tapi intinya teman-teman ini sebarannya dari segi untuk penerima beasiswa yang paling banyak memang di daerah Jawa Barat, kemudian disusul dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah. Tapi intinya untuk seluruh provinsi sudah ada penerima beasiswa. Dan ini untuk Kalimantan Timur in total hingga saat ini 255 atau masih 0,9. Dan semoga dengan hari ini nanti ada 463, 464 yang join, kemudian yang juga menyaksikan ini via YouTube gitu ya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa kalau dari YouTube. Semoga menambah kuantitas gitu dari penerima beasiswa atau jumlah dari penerima beasiswa yang ada dari Kalimantan Timur. Dari 255 let's say nanti kalau tambah 460 gitu, 465 atau 466 itu bisa menjadi sekian persen gitu ya. Kemudian ini adalah total alumni kita 13.400 per 31 Desember 2022 kemarin. Dan ini jumlahnya terus berubah gitu ya, karena kadang ada yang lulus bulan Februari, bulan Maret, bulan April, nanti kita akan update secara berkala. Kemudian ini kebijakan beasiswa di tahun 2022, ini yang teman-teman butuhkan. Di tahun 2022, kita masih membuka skema yang sama dengan beasiswa LPDP di tahun 2021. 3 kategori besar, umum, targeted, dan juga afirmasi. Untuk beasiswa yang umum, itu beasiswa PTUD, beasiswa reguler, dan juga beasiswa co-funding. Ini sama dengan beasiswa di tahun 2021. Yang ditargeted, itu ada beasiswa kewirausahaan, PNS, dan TNI Polri. Itu sama juga untuk bisa teman-teman apply. Sekiranya di antara 460-an orang yang hadir pada pagi hari ini, itu masuk di kriteria kewirausahaan atau PNS TNI Polri. Sedangkan untuk beasiswa dokter spesialis dan juga kader ulama, itu nanti akan dibuka di tahap 2 di tahun 2022. Sudah masuk di timeline-nya. Kemudian untuk yang ketiga adalah skema beasiswa afirmasi. Ini ada yang berbeda karena namanya ada beasiswa Putra Putri Papua. Ini khusus untuk teman-teman yang berasal dari Papua dan Papua Barat, gitu ya, orang asli Papua dan Papua Barat. Ada beasiswa afirmasi, daerah afirmasi, kemudian prasejahtera, kemudian afirmasi untuk penyandang disabilitas. Untuk 2, 3, dan 4 itu sama dengan kebijakan di tahun 2021. Ini adalah timeline. Ini teman-teman bisa catat, bisa capture gitu ya. Timeline untuk tahapan seleksi beasiswa LPDP. Di tahap 1 dan tahap 2. Saat ini sedang dibuka pendaftaran dan akan ditutup ini tanggal berapa? 12, berarti 15 hari lagi akan ditutup. Jadi teman-teman sekiranya sudah siap gitu ya, dicek lagi, dicek ulang nanti untuk bisa disubmit sebelum tanggal 27 Maret 2022. Seleksi administrasi, pengumuman, bakat skolastik, dan sebagainya nanti akan diumumkan di tanggal 30 Juni 2022. Kemudian langsung minggu depannya kita buka untuk yang batch yang kedua, mulai tanggal 4 Juli hingga 5 Agustus 2022.
Jadi di tahun 2022 akan ada 2 kali penerimaan, tahap 1 dan juga tahap 2. Dicatat baik-baik, kalaupun misalkan di batch ini teman-teman kira-kira belum siap karena belum sempat tes IELTS, belum sempat tes TOEFL dan sebagainya, silahkan. Jadi dicatat baik-baik untuk bisa daftar di batch yang kedua. Ini beasiswa LPDP, jadi kalau yang belum tahu LPDP, ini hampir semua komponen teman-teman untuk menyelesaikan studi dibiayai sama LPDP. Dari dana pendidikan, biaya pendukung untuk penerima disabilitas gitu ya. Teman-teman semuanya di cover sama LPDP. Mulai dari pendaftaran, SPP, buku, tunjangan penelitian, bantuan seminar, publikasi jurnal, dan sebagainya. Termasuk transportasi, aplikasi visa, asuransi, kemudian living allowance, settlement allowance, dan sebagainya, itu di cover sama LPDP. Nanti bisa tanya sama Mas Ibrahim, tanya sama yang lain gitu ya. Kira-kira cukup atau enggaknya bisa ditanya sama alumni gitu. Dan ini perubahan yang teman-teman perlu catat juga. Ada perubahan proses seleksi ya. Ada wawancara dan profiling di tahun 2022. Kalau di tahun 2021, pendaftar yang mengunggah LOA unconditional yang tidak sesuai dengan pilihan dan daftar PT tujuan itu maka diabaikan LOA-nya. Jadi pada saat itu ya, pada saat 2021 mendaftar kan nanti ada 3 pilihan nih di aplikasi. Teman-teman mengunggah LOA-nya tidak sesuai dengan daftarnya, misalkan mau daftar di UGM, UI, Brawijaya gitu ya di dalam negeri. Kemudian LOA-nya yang diunggah adalah LOA ITS, itu dianggap tidak memiliki LOA. Jadi teman-teman boleh daftar. Tapi di tahun 2022, ketika teman-teman sudah punya LOA, kemudian milih skema nanti teman-teman sudah memiliki LOA, teman-teman unggah misalkan di UGM. Gitu ya. Ternyata teman-teman di aplikasi nanti ngunggahnya adalah aplikasinya LOA-nya bukan LOA UGM, teman-teman unggah LOA Brawijaya misalkan. Itu teman-teman dianggap tidak lulus seleksi administrasi. Jadi hati-hati, pastikan teman-teman ketika sudah siap LOA, kemudian siap studi di tempat itu gitu ya, dipastikan LOA-nya adalah LOA di universitas yang teman-teman pengen tuju. Ya, pendaftar yang memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan LPDP tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Ini hampir sama seperti PTUD di tahun 2021. Jadi teman-teman nanti ketika mendaftar, misalkan saya mau kuliah di UGM nih, misalkan gitu ya, udah pilihannya UGM, 1 doang di UGM, teman-teman akan skip seleksi bakat skolastik. Gitu di tahun 2022 ya. Jadi pilihannya cuma 1, bukan 3. Kalau teman-teman sudah memilih skema untuk yang memiliki LOA. Tapi orang yang belum memiliki LOA silahkan mendaftar, nggak masalah gitu. Jadi teman-teman yang belum memiliki LOA jangan khawatir, boleh mendaftar beasiswa LPDP. Nanti dikasih waktu 1 tahun sampai 18 bulan gitu ya untuk mencari LOA. Itu. Surat usulan mengikuti seleksi LPDP hanya diwajibkan pada program PNS TNI Polri, tapi ini semua surat usulan itu ya untuk PNS TNI Polri itu wajib melampirkan surat usulan dari pejabat tingkat eselon 2 atau setara yang membidangi SDM. Kalau teman-teman di Pemda gitu ya, mungkin kepala kepegawaian, kabiro SDM dan sebagainya. Nanti itu harus, karena case-nya adalah ada beberapa orang yang daftar LPDP sudah lolos, tapi ternyata ini di tahun 2020 ya, 2000 sebelumnya juga 19, sudah lolos beasiswa LPDP, tapi ternyata dia nggak izin sama institusinya. Dan at the end of the day, institusinya yang berkirim surat ke kita untuk beasiswa yang bersangkutan mohon dicabut gitu. Padahal sebenarnya itu urusan yang bersangkutan dengan institusinya gitu. Ya. Kemudian tidak bisa mendaftar beasiswa prasejahtera dan kewirausahaan. Karena dalam hemat kami, teman-teman yang mendaftarkan beasiswa PNS TNI Polri itu tidak masuk dalam kategori prasejahtera dan juga kewirausahaan. Begitu ya. Kemudian ini penting juga untuk ijazah dan IPK lulusan luar negeri itu wajib melampirkan penyetaraan ijazah dan konversi IPK yang dilakukan melalui website ijazahln.kemdikbud.go.id. Ya, wajib ini syaratnya. Karena yang sebelumnya boleh pakai Scholaro, tapi untuk yang sekarang kita wajib menggunakan website yang sudah kita sampaikan tadi. Surat pernyataan itu berbeda-beda.
Jadi kalau dulu sudah mulai bikin akun, surat pernyataannya mungkin sudah tidak berlaku karena setiap program beasiswa surat pernyataannya beda-beda. Itu jangan sampai teman-teman gagal di seleksi administrasi hanya gara-gara surat pernyataan yang obsolete atau udah tidak berlaku lagi gitu. Untuk verifikasi KTP, kita secara host kita sudah kerjasama dengan Dukcapil, jadi pastikan nomor iktp sesuai dengan yang terdaftar pada kependudukan. Kemudian surat rekomendasi tokoh atau akademisi boleh, kemudian kecuali program seperti beasiswa TNI Polri itu wajib dari rekomendasi rektor atau dekan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dicatat baik-baik perubahan kebijakannya disesuaikan dan semuanya sudah tertera di websitenya LPDP. Itu kemudian ini adalah yang pertama catatannya adalah untuk beasiswa Putra Putri Papua. Mas Ibrahim nanti diingatkan ya kalau waktunya sudah mau habis. Tapi kayaknya sebenarnya Siap, semoga Mas Ilham. cukup. Ya, nanti kita sambil highlight aja. Beasiswa Putra Putri Papua ini khusus untuk teman-teman orang asli Papua. Ini dikhususkan untuk kita kasih relaksasi terkait requirement atau persyaratan. Kemudian negara tujuan studinya nanti juga diperluas. Beasiswa daerah afirmasi. Daftar beasiswa daerah afirmasi yang lulus seleksi akan mendapatkan konseling dari LPDP dalam rangka pencarian LOA dan perguruan tinggi LPDP. Kemudian untuk co-funding ini 50-50. Ada yang ditanggung sama LPDP, ada yang ditanggung sama kandidat yang mau apply beasiswa LPDP gitu. Jadi ini setengah-setengah skemanya, baik biaya pendukung yang tadi kita sampaikan ya, ada biaya pendukung, ada biaya pendidikan. Itu nanti 50-50 gitu. Hanya untuk program magister dan doktor luar negeri gitu. Pada skema PTUD dan juga beasiswa reguler. Begitu, kemudian ini ketentuan pengabdian bagi penerima beasiswa LPDP ini penting juga. Jadi penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia 2N+1 setelah selesai studi secara berturut-turut. LPDP telah bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi, jadi nanti make sure teman-teman kalau misalkan selesai studi nggak balik-balik itu pasti sudah bisa di trace gitu ya, ini kemana, kenapa, dan sebagainya. Dan nanti kalaupun misalkan teman-teman nggak kembali, ada beberapa kewajiban yang harus teman-teman penuhi untuk disampaikan sama teman-teman dari tim alumni dan juga dari Monefnya LPDP. Ini adalah beasiswa afirmasi. Syarat-syarat ini ya, teman-teman bisa lihat di websitenya LPDP, buku panduannya semuanya juga bisa dilihat di LPDP. Ini sasaran pendaftarnya adalah bermarga asli Papua, ibu kandung orang asli Papua, bapak kandung orang asli Papua, dan sebagainya. Ini syaratnya luar biasa, kita kasih relaksasi 47 untuk magister, doktoralnya 50, syarat bahasanya tidak perlu, syarat IPK juga tidak perlu. Ya, hanya teman-teman harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dan juga dokumen-dokumen khusus untuk membuktikan bahwa teman-teman itu tepat atau sesuai dengan requirement untuk bisa mendaftarkan beasiswa Putra Putri Papua. Itu ya. Kemudian yang kedua ini beasiswa untuk daerah afirmasi. Ada 96 daerah afirmasi. Ini daftarnya bisa dilihat di website juga, bisa di-download. Kalau teman-teman merasa teman-teman kenapa ya kok daerah saya nggak masuk daerah afirmasi ya? Kita base-nya adalah Perpres. Jadi ini yang mengatur bukan kita sebenarnya, tapi teman-teman bisa cek nanti apakah memang di daerahnya masuk termasuk daerah afirmasi atau tidak gitu. Sama syaratnya kita perluas juga 47 dan juga 50. Kemudian syarat-syarat TOEFL kita juga teman-teman boleh pakai Duolingo dan sebagainya. Syarat IPK juga diturunkan 2,5 dan 30. Dokumen-dokumen khususnya ini teman-teman bisa cek ya KTP, ijazah SD, SMP, SMA, surat keterangan domisili di daerah afirmasi dari lurah, kepala desa atau pejabat yang berwenang. Ini untuk beasiswa prasejahtera. Teman-teman yang paling penting untuk teman-teman masuk kategori beasiswa prasejahtera, cek apakah teman-teman itu adalah penerima bansos PKH, BPNT, BST, PBI dari website cekbansos.kemensos.go.id. Ini yang paling meter teman-teman harus tahu. Kalau misalkan teman-teman nggak masuk situ, berarti teman-teman belum bisa daftar beasiswa prasejahtera. Coba cari skema beasiswa yang lainnya, gitu ya, di LPDP. Untuk magister usianya 42, dan teman-teman kita kenapa hanya untuk magister?
kita pikir bahwa teman-teman yang sudah S2 gitu ya, kemudian mau S3, doktoral, sudah seharusnya, supposed to be, tidak masuk dalam kategori teman-teman yang prasejahtera. Gitu. Jadi untuk syarat magister itu 3,00 dan syarat-syaratnya nanti bisa lihat di website LPDP. Ini untuk teman-teman yang disabilitas, Magister 42, Doktoral 47. Ini nanti teman-teman yang ikut seleksi ini, nanti ini surat keterangan disabilitas dari rumah sakit atau pemerintah atau puskesmas dengan format yang disediakan sama LPDP. Kita juga sudah bekerja sama dengan institusi khusus yang menangani beasiswa penyandang disabilitas. Jadi nanti untuk syarat-syarat administrasi, nanti kita sudah bekerja sama dengan tim yang memang mampu untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu valid atau tidak untuk requirement yang disubmit ke LPDP. Ini untuk PNS TNI Polri, teman-teman berasal dari PNS TNI Polri, itu ya 37, 42, 42, 47 dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa cek Magister 3,00, PNS 3,25, Polri 3,0 untuk IPK ya. Tadi syarat utamanya adalah surat dari pejabat setara eselon 2 yang menangani SDM. Ini untuk kewirausahaan juga hanya untuk S2 dengan syarat IPK-nya 2,50 ya. Dokumen khususnya memiliki usaha, bergerak di bidang wirausahaan, surat rekomendasi rektor dan sebagainya. Kemudian untuk yang reguler ini yang paling banyak orang apply gitu ya. Orang tahu LPDP mostly ya dari reguler sebenarnya. Tapi teman-teman kalau misalkan memang masuk di requirement di yang depan tadi ya silahkan daftar juga gitu. Karena syarat-syaratnya mungkin lebih mudah. Itu S2 dan S3 atau D4, lulusan D4 gitu ya. Kemudian LOA unconditional ini PTUD ini wajib memilih LOA conditional dari PTUD yang ada di daftarnya LPDP. Ini nggak perlu IPK karena teman-teman sudah memiliki LOA di 25 kampus yang ada di daftar PTUD-nya LPDP. Mungkin begitu, Mas.